warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Durayu, bisa dipanggil Elsa. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Latifah, bisa dipanggil Ida. Perkenalkan, nama saya Novianti Duraini, bisa dipanggil Aini. Perkenalkan, nama saya Iqbal Haji, bisa dipanggil Iqbal. Perkenalkan, nama saya Ramadika Pusdayaki, bisa dipanggil Yaki. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya. Pemerintahan demokratis didasarkan pada prinsip kebebasan, kebersamaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia ada 8, yaitu 1. Mewujudkan kedaulatan rakyat, 2. Menjamin hak asasi manusia, 3. Mendorong akuntabilitas pemerintah, 4. Melindungi keanekaragaman dan pluralisme, 5. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, 6. Menjaga stabilitas politik, 7. Mendorong partisipasi masyarakat, 8. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Berikut adalah beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer tahun 1945 hingga tahun 1959. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi pasca reformasi, yaitu demokrasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi liberal adalah sebuah konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Berikut adalah ciri-ciri demokrasi liberal: hak asasi manusia, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan ekonomi. Demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung berarti melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui perwakilan dan parlemen atau anggota DPR. Contoh demokrasi langsung adalah pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan ketua OSIS. Contoh demokrasi tidak langsung: pembuatan undang-undang menyalurkan aspirasi masyarakat menulis kritik di surat kabar. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 5, yaitu 1. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkeseimbangan. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. 4. Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. 5. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut. 1. Dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Meluasnya peran militer sebagai umur politik. 4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.